Rencana pembangunan flyover Manahan. Tradisi jamu cekok. Hewan musang. Di balik kending gamelan. Selamat pagi, Good News kembali hadir menemani Anda selama 15 menit ke depan. Tentunya dengan berita-berita yang menarik dan terpercaya seperti cuplikan berita yang Anda lihat tadi. Ya, berita pertama, pembangunan jalan layang di Kota Solo diperkirakan akan segera dilaksanakan pada tahun 2017 ini. Flyover yang terbentang dari Jalan Adi Sucipto hingga Jalan Yosodipuro merupakan flyover pertama kali di Kota Solo ini. Ya, namun di balik pembangunan tersebut terdapat pro dan kontra masyarakat terdapat proyek ini. Baik, berikut laporannya. Untuk mengurangi kemacetan, pemerintah Kota Solo akan memulai proyek revitalisasi flyover Manahan yang diharapkan bisa mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Laksamana Adi Sucipto. Dalam proyek yang direncanakan paling lambat bulan Juni 2017 ini, merupakan pembangunan jalan layang pertama yang ada di Kota Solo. Pembangunan ini akan memakan waktu selama 9 bulan, dengan perkiraan menghabiskan anggaran sebesar 52 miliar rupiah, dan ditambah 30 miliar rupiah dari pemerintah Kota Solo untuk sarana pendukung. Dengan adanya jalan layang ini, diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di sekitar Jalan Laksamana Adi Sucipto. Jalan layang ini memungkinkan pengendara dari arah Jalan Dr. Muwardi hingga Jalan Adi Sucipto serta Jalan MT Haryono. Flyover itu lebih meminimalisir teknik contoh banjir kalau flyover kan kalau underpass nanti lebih banjir kalau pompa nggak jalan banjir kan karena pindahkan arus kemacetan ini yang banjir ada pindah ke kayak dilalui pindah jalur ada macet ke daerah simpangnya. Jalur flyover dari arah Kota Barat menuju ke utara mempunyai lebar 8 meter untuk dua arah, lalu jalur flyover yang berbelok ke Jalan MT Haryono memiliki lebar 4 meter untuk satu arah dari utara ke selatan. Kalau saya sebagai pelaku usaha yang terkena dampak pembangunan flyover, saya tidak setuju. Terlalu dipaksakan, terlalu dipaksakan. Satu itu pembangunan flyover itu pun juga di tengah kota yang notabene merusak citra pemandangan kota Solo juga. Kalau saya pribadi beranggapan lebih urgent di Palangjoglo, Kaditiro itu lebih urgent ketimbang untuk Manahan. Kalau untuk kemacetan Manahan ini masih bisa ditoleran seperti itu. Jalan layang ini memiliki 3 terowongan. Untuk jalur rel kereta api, Jalan Hasanuddin dan Jalan Samratulangi. Selain itu, juga ada 2 jalan di bawah flyover yang tetap diaktifkan guna mengakomodasi akses bagi pesepeda dan becak. Dari Solo, Jawa Tengah, Good News melaporkan. Nah, ternyata tidak semua masyarakat setuju ya akan pembangunan flyover tersebut. Ya, padahal kan tujuan pembangunan flyover ini untuk mengurangi kemacetan yang ada di Kota Solo ya, khususnya di Jalan Adi Sucipto. Ya, dan memang dalam pembangunan flyover tersebut diperlukan penggusuran untuk bangunan-bangunan dan rumah-rumah di area jalan tersebut. Ya. Jadi kita berharapnya ke depannya pemerintah bisa sekaligus langsung ya menyelesaikan proyek ini dengan baik agar kemacetan yang terjadi di Kota Solo itu berkurang. Karena saat pagi-pagi itu kan orang-orang berangkat kerja atau anak-anak berangkat sekolah itu kan sering sekali terjebak macet ya di situ. Ya, dan mengenai anak-anak untuk berangkat ke sekolah itu kan pasti kalau pagi hari macet itu pasti kan terlambat juga ke sekolahnya dan itu sangat merugikan juga. Ya. Dan ngomongin tentang anak-anak nih ya, keponakan aku yang masih balita itu kan susah banget kalau disuruh makan. Mau dikasih vitamin atau obat-obatan yang lain, itu kan takut kena efek sampingnya, karena itu kan termasuk obat kimia. Nah, jangan khawatir nih Din, karena berita kedua ini datang dari Kota Solo, ada yang namanya tradisi jamu cekok yang memiliki banyak manfaat. Baik, langsung saja ini dia liputannya. Masyarakat Jawa pada khususnya, terlebih yang tinggal di pedesaan, pasti tidaklah asing dengan istilah jamu cekok. Cekok merupakan salah satu ungkapan dalam bahasa Jawa yang berarti mengucurkan jamu langsung ke mulut.
Bagi masyarakat Jawa, tradisi cekok nampaknya masih kental dilakukan, terutama untuk balita atau anak-anak yang sulit makan. Banyak yang masih percaya bahwa melalui ramuan tradisional cekok dapat menambah nafsu makan anak sekaligus mengobati cacingan. Tradisi mencekok ini biasanya dimulai dengan pemberian ramuan jamu yang terbuat dari campuran daun pepaya, kunyit dan temulawak, serta ditambah dengan telur ayam Jawa yang dibungkus dengan kain penyaring yang dibentuk bulat. Tradisi mencekok ini biasanya dilaksanakan dengan mengucurkan perasan ramuan jamu ke dalam mulut anak. Untuk melakukan cekokan pada anak ini memang terkesan memaksakan. Mulai dari tangan dan kaki dipegang, sedangkan mulut dibuka dengan paksa. Namun, efek dari paksaan itulah yang paling diharapkan, karena dengan begitu, cekok akan dengan mudah dimasukkan ke dalam mulut anak. Buat nafsu makan, daya tahan tubuh, kecerdasan. Bahannya ini nasinya banyak sekali. Ada temulawak, temu giring, temu iya itu macamnya ini 60. Dengan ramuan herbal yang terkandung di dalamnya, cekok diyakini bisa mencegah berbagai penyakit ringan, seperti kandungan temulawak untuk menambah stamina, kunyit untuk mencegah infeksi perut, daun pepaya untuk menambah nafsu makan dan melancarkan pencernaan, serta memperkuat tulang dan gigi. Biasanya ya nafsu makannya rada lumayan lah. Tidak hanya sebagai penambah nafsu makan, banyak orang Jawa yang masih percaya tradisi cekok ini dapat mengusir roh halus yang kerap mengganggu balita yang biasa disebut dengan gejala sawan. Wah, ternyata bukan hanya sebagai penambah nafsu makan pada anak saja ya, ternyata juga bisa mengobati batuk dan pilek juga. Ya, dan juga tradisi mencekok ini kan menggunakan bahan yang alami ya pastinya, dan jadinya aman sekali untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Ya, dan meskipun caranya tadi terlihat sedikit kasar, tapi itu kan demi kebaikan sang anak Ya, juga. benar sekali. Memiliki banyak manfaat ya, Din. Salah satunya untuk mengusir roh halus yang terdapat pada balita atau di Solo itu disebut dengan gejala sawan. Dan pastinya jamu cekok sendiri terbuat dari rempah-rempah alami dan sudah pasti langsung dari alam, dan itu lebih terpercaya dibandingkan obat-obatan kimia yang lain. Ya, nah jadi untuk pemirsa yang mungkin memiliki anak atau keponakan yang mungkin mempunyai masalah yang sama, boleh nih tradisi jamu cekok bisa menjadi solusinya. Ya, benar sekali. Kita langsung saja ke berita selanjutnya. Masih dari kota Solo nih. Okay. Ada komunitas pecinta musang atau Muslo, Musang Lover Solo. Loh, padahal kan musang itu kan identik dengan hama di masyarakat ya, Din. Tapi kok kenapa bisa menjadi hewan peliharaan gitu? Makanya kau penasaran kan? Ya. Pasti pemirsa juga penasaran. Langsung saja ini dia liputannya. Anak-anak ini terlihat asik bermain dengan binatang yang satu ini. Mereka tampak tidak takut ketika binatang ini menaiki pundak mereka. Ya, mamalia berkaki 4 yang mengeluarkan bau khas pandan ini dikenal dengan musang pandan. Musang merupakan binatang liar yang di beberapa daerah masih diburu karena dianggap sebagai binatang pengganggu. Namun di Solo, Jawa Tengah, nampaknya musang bisa dijinakkan dan dipelihara layaknya anjing dan kucing. Salah satu komunitas pecinta musang di Solo, yaitu Muslo, memiliki puluhan anggota yang berasal dari Solo. Tidak hanya laki-laki, musang pun juga diminati oleh kaum wanita dan anak-anak. Komunitas Muslo sendiri terbentuk guna untuk menyampaikan pemahaman terhadap khalayak tentang sisi positif musang, sehingga masyarakat diharapkan tidak asal memburu musang. Ya, mulai sekarang jangan memburu musang lagi lah. Biar kalaupun ada di alam bebas, biarkan dia hidup di sana. Masalahnya ini juga buat rantai makanan juga. Nah pemirsa, nampaknya musang bisa dilatih menjadi hewan peliharaan dan jinak serta menggemaskan loh. Untuk pemeliharaannya pun tidak dibutuhkan perawatan yang sulit. Bagaimana? Menggemaskan bukan? Dari Solo, Jawa Tengah, Good News melaporkan.
Nah, ternyata lucu kan hewan musang itu? Iya, dan juga itu bisa menjadi referensi ya buat pemirsa mungkin yang suka melihara binatang atau masih bingung memilih binatang mana yang mau dipelihara. Ya, dan di samping makanan dan cara perawatannya yang tidak begitu sulit juga, Ya. jadi jangan khawatir buat yang belum terbiasa. Ya, juga hewan musang itu tidak terlalu menakutkan juga ya, Din. Tadi buktinya wanita dan anak-anak pun tidak takut untuk memegang hewan musang. Dan itu juga bisa menghilangkan persepsi masyarakat Ya. juga yang menganggap bahwa musang itu adalah hewan hama pengganggu. Dan nyatanya hewan musang itu bisa menjadi hewan peliharaan yang sangat lucu. Iya, dan cara perawatannya pun lebih mudah dibandingkan memelihara anjing serta kucing. Nah, aku juga mau ngingetin kamu dulu nih, Kay. Ya. Kamu udah buka-buka sosmed belum? Akhir-akhir ini itu ada trending topik apa sih? Kalau itu pasti sudah dong, Dinda. Tapi mungkin pemirsa belum tahu nih ya, mengenai trending topik kali ini yaitu ada dari hashtag saya bertanya. Dan sudah lebih dari 8.100 tweet yang menggunakan hashtag saya bertanya tersebut. Ya, hashtag saya bertanya ini kan untuk kita berkomunikasi kepada pemerintah ya, untuk bisa misalnya mengetahui kondisi masyarakat saat ini juga. Seharusnya masyarakat juga bisa memanfaatkan ya Ya. kesempatan itu. Dan ini diantaranya ada dari akun @indigodreams2. Ada pertanyaan, hashtag saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri. Pak, kenapa sih jalan utama Pematang Siantar Sidamanik sudah bertahun-tahun tidak dibaguskan? Wah, ini hashtag yang sangat menarik sekali ya, Din, karena secara tidak langsung pemerintah juga bisa tahu mengenai kondisi masyarakat yang seperti itu. Dan juga ini ada dari @yuamek, hashtag saya bertanya, kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah wajar yang lagi sayang-sayangnya terus ditinggalin gitu aja? Aduh. Ini pertanyaannya sebenarnya kurang nyambung Ya. ya, kurang mendukung juga. Seharusnya masyarakat bisa memanfaatkan keadaan seperti ini untuk bertanya sekaligus memberi solusi juga. Iya, dan malah bukan untuk menyalahgunakan hashtag ini untuk keperluan yang tidak masuk melalui pemerintah ya, Din ya. Mereka bisa bertanya juga bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia sekaligus perekonomian ke depannya itu bagaimana. Iya. Nah, setelah kita ngomongin tentang trending topik nih, kita kembali lagi ke kota Solo. Wah, ternyata masih di kota Solo Iya. ya. Ada apa lagi sih yang menarik di kota Solo ini? Mungkin kita dan pemirsa sudah tahu nih mengenai alat musik tradisional yaitu gamelan yang memang sudah terkenal hingga luar negara Indonesia. Ya, dan di kota Solo ini memang terkenal masih kental budayanya, terutama pada alat musik gamelan tersebut. Ya, namun di balik gending gamelan yang mungkin unik dan enak didengar ini, ternyata proses pembuatannya itu sangat sulit loh pemirsa. Iya, dan tepatnya di Karisidenan Surakarta, Kampung Gamelan Desa Wirun Mojolaban, rekan kami Indra akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan gamelan tersebut. Ya, menarik ya jika kita bisa berkunjung setelah jalan-jalan ke kota Solo, karena kita juga bisa sekaligus belajar ya mengenai budayanya. Ya, benar sekali. Dan jalan-jalan rekan kami Indra ini sekaligus menutup akhir jumpa kita di Good News hari ini. Saya Amalia Dinda. Dan saya Kevina Mega beserta kru yang petugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Suku Jawa terkenal dengan budayanya, salah satunya di kota Solo. Budaya yang masih terjaga hingga saat ini adalah karawitan, yang menggunakan iringan alat musik gamelan. Gamelan merupakan salah satu alat musik yang dikenal bahkan dikagumi oleh dunia internasional. Namun, siapa sangka, di Karisidenan Surakarta terdapat kampung gamelan, tepatnya di Desa Wirun, Mojolaban. Tempat pembuatan gamelan milik Bapak Sumanto ini tidak hanya menerima pesanan dari dalam negeri saja, tapi ternyata banyak peminat dari mancanegara, misalnya Malaysia dan Singapura. Ternyata, proses pembuatan gamelan tidak semudah yang dibayangkan. Para pekerja tidak memakai pengaman dalam pengerjaannya sehingga mereka harus berhati-hati. Tahap pertama berawal dari sebuah lempengan yang terbuat dari bahan timah dan tembaga, yang kemudian dileburkan dengan bara api untuk mempermudah proses penempaan atau annealing. Nah pemirsa,
Ini harus dipukul-pukul dan dilakukan secara terus-menerus agar dapat terbentuk. Nah, pada proses ini dinamakan membabar atau penghalusan pada permukaan gamelan, dan tak lupa juga dalam pemberian warna pada gamelan. Selanjutnya adalah melaras. Ini merupakan proses yang terakhir dalam pembuatan gamelan dengan cara mengurangi ketebalan bilah untuk mengurutkan nada atau tuning pada gamelan yang kemudian digantung pada tali yang direntangkan. Nah, pemirsa, itu tadi adalah serangkaian proses pembuatan gamelan. Bagaimana? Menarik bukan jika dapat berkunjung ke Solo?